Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Yulianti Fadila. Saya berasal dari Prodi Akuntansi dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 29021500050. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang harga pokok proses. Untuk lebih jelasnya, mohon simak video ini sampai habis. Terima kasih. Sebelumnya, mari kita ketahui dulu definisi dari harga pokok proses. Harga pokok proses adalah metode perhitungan harga pokok produk berdasarkan biaya yang diproduksi pada suatu periode dibagi unit produksi. Pada metode ini, barang dan jasa yang diproduksi secara massal dan identik. Metode harga pokok proses adalah metode pengumpulan biaya produksi melalui departemen produksi atau pusat pertanggungjawaban biaya yang umumnya diterapkan pada perusahaan yang menghasilkan produk atau massa. Metode harga pokok proses biasanya digunakan oleh perusahaan yang menghasilkan produk yang sama atau homogen dan melalui serangkaian proses yang sama. Dalam menentukan harga pokok produk selesai, kita bisa menggunakan dua metode nih teman-teman, yaitu yang pertama metode harga pokok rata-rata atau average costing method, dan yang kedua adalah metode masuk pertama keluar pertama, yaitu first in first out costing method atau FIFO. Metode harga pokok rata-rata. Kali ini kita akan membahas definisi dari metode harga pokok rata-rata atau average cost method. Dalam metode ini, harga pokok persediaan produk dalam proses awal ditambahkan kepada biaya produksi sekarang, dan jumlahnya kemudian dibagi dengan unit ekuivalensi produk untuk mendapatkan harga pokok rata-rata tertimbang. Berikutnya, kita akan membahas contoh soal. Contoh soal ini berasal dari PT ABC. PT ABC pada bulan Oktober 2021 memproduksi suatu barang dan mempunyai dua departemen, yaitu Departemen 1 dan 2. Data produksi pada Departemen 1 yaitu 1. Produk dalam proses awal ada biaya bahan baku 100% dan biaya konveksi 30% sebesar 5.000 kg. Dan juga yang kedua dimasukkan dalam proses bulan ini ada produk sebesar 45.000 kg. Kemudian unit yang ditransfer ke Departemen 2 yaitu 40.000 kg, dan produk dalam proses akhir ada biaya bahan baku 100% dan biaya konveksi 80%, itu ada 10.000 kg. Ada pula harga pokok produk dalam proses awal yaitu biaya bahan baku sebesar 2 juta, biaya tenaga kerja sebesar 1.400.000, biaya overhead pabrik sebesar 2.120.000, dan ada pula biaya produksi yaitu biaya bahan baku sebesar 20.400.000, biaya tenaga kerja 29.975.000, biaya overhead pabrik 30.515.000. Ada pula data produksi pada Departemen 2, yaitu yang pertama, produk dalam proses awal BTK atau biaya tenaga kerja sebesar 30% dan biaya overhead pabrik sebesar 70%, ada 7.000 kg produk. Dan juga produk yang ditransfer ke gudang sebesar 43.000 kg, dan produk dalam proses akhir biaya tenaga kerja 50%, biaya overhead pabrik 90%, terdapat 3.000 kg produk. Yang keempat, harga pokok produk dalam proses awal terdapat harga pokok dari Departemen 1 sebesar 11.150.000, biaya tenaga kerja sebesar 1.352.000, biaya overhead pabrik sebesar 4.340.000, biaya produksi pun ada biaya tenaga kerja sebesar 37.268.000, biaya overhead pabrik 44.540.000. Dari kasus tersebut, gunakan metode FIFO, maka kita diminta untuk mencari biaya produksi per unit dan laporan biaya produksi pada masing-masing departemen. Penyelesaian. Pertama-tama, kita harus mengkelompokkan data-data yang kita dapat tadi ke dalam sebuah tabel seperti gambar ini nih teman-teman. Yaitu kita tulis Departemen 1 dan juga Departemen 2. Ada beberapa
daftar, yaitu data produksi, produk dalam proses awal terdapat BBB 100% dan biaya konversi 30%. Di Departemen 1 kita tulis 5.000 kg, biaya tenaga kerja 30% dan BOP 70%. Di Departemen 2 kita tulis 7.000 kg, dimasukkan ke dalam proses bulan ini. Kita masukkan di Departemen 1 45.000 kg. Unit yang ditransfer ke Departemen 2 kita masukkan di Departemen 1 40.000 kg. Lalu produk jadi yang ditransfer ke gudang itu ada di Departemen 2, kita masukkan 43.000 kg. Dan produk dalam proses akhir itu datanya yaitu ada biaya bahan baku 100% dan biaya konversi 80%. Itu kita masukkan di Departemen 1 10.000 kg. Dan ada pula BTK atau biaya tenaga kerja 50% dan BOP 90%. Itu kita masukkan ke dalam Departemen 2 sebesar 3.000 kg. Adapun harga pokok produk dalam proses awal yaitu harga pokok dari Departemen 1 kita masukkan di data Departemen 2 sebesar 11.150.000 dan biaya bahan baku pada Departemen 1 yaitu 2 juta. Biaya tenaga kerja di Departemen 1 1.400.000, sementara Departemen 2 1.352.000. Biaya overhead pabrik pada Departemen 1 2.120.000 dan Departemen 2 4.340.000. Ada pula biaya produksi yaitu biaya bahan baku pada Departemen 1 yaitu 20.400.000, biaya tenaga kerja di Departemen 1 29.975.000 dan Departemen 2 37.268.000 dan biaya overhead pabrik pada Departemen 1 37.515.000 dan Departemen 2 44.540.000. Berikutnya kita akan mencari Departemen 1 dulu ya teman-teman. Jadi kita harus fokus dengan data-data yang ada di Departemen 1. Kita akan mencari perhitungan unit ekuivalensinya terlebih dahulu, yaitu biaya bahan baku 0%. Kenapa 0%? Karena dalam persentase produk dalam proses awal itu kita cantumkan nilai 100%. Nah, karena kita mau mencari data akhir atau produk yang selesai, maka kita harus mengurangi data 100% tadi dikurangi dengan 100% lainnya. Jadi misalkan di produk awal kita menuliskan BBB-nya itu 70%, maka di sini ketika kita mencari unit ekuivalensi kita harus menulis persentasenya sebesar 30%. Jadi kita kurangi gitu ya teman-teman. Di sini saya tulis 0% karena sudah dikurangi oleh 100% ya. Dikali 5.000 ditambah 40.000 dikurangi 5.000 ditambah lagi 100% dikali 10.000. Nah, 100% berikutnya kita ambil dari data produk dalam proses akhir. Nah, kalau data produk dalam proses akhir ini kita nggak perlu kurangi lagi seperti produk dalam proses awal ya teman-teman, karena tujuan kita adalah mencari data akhir. Ingat ya, setelah kita hitung baru ketemulah data dari atau nilai dari biaya bahan baku yaitu 45.000. Begitu pula kita mencari BTK atau biaya tenaga kerja 70%, tentunya kita sudah mengurangi dari 100% dikurang 30% ya, alhasil 70%. Di sini kita kurangi dengan biaya konversi. Biaya konversi itu sudah meliputi BTK dan juga BOP. Lalu 70% dikali 5.000 ditambah 40.000 dikurangi 5.000 ditambah 80% sesuai data dari biaya produk dalam proses akhir. 80% dikali 10.000 maka ketemu hasilnya 46.500 dan BOP-nya 70% dikali 5.000 ditambah 40.000 dikurangi 5.000 ditambah 80% dikali 10.000 maka ketemu hasilnya 46.500. Setelah mengetahui unit ekuivalensinya, kita akan menghitung biaya produksi per unitnya, yaitu kita tulis tabel seperti ini. Ada unsur biaya, total biaya, unit ekuivalensi, dan biaya per unit. Kita tulis unsur biayanya yaitu ada BBB, BTK, BOP, dan juga jumlah. Total biayanya kita masukkan. Total biaya dari BBB adalah 20.400.000, BTK 29.975.000 dan BOP 37.515.000.
Kemudian unit ekuivalensinya yang tadi telah kita cari kita masukkan ke dalam tabel, yaitu BBB senilai 45.000, BTK 46.500, BOP 46.500. Lalu biaya per unitnya kita peroleh dari total biaya dibagi unit ekuivalensi. Jadi 20.400.000 dibagi 45.000, hasilnya adalah 454.000. Begitu juga dengan cara menghitung BTK dan juga BOP. Lalu jumlah dari total biaya adalah 87.890.000 dan total dari biaya per unitnya adalah 1.906. Berikutnya, kita langsung membuat laporan biaya produksi Departemen 1, dan berikut adalah tampilannya teman-teman. Kita tulis nama PT-nya di paling atas, PT ABC, laporan biaya produksi Departemen 1, bulan Oktober 2021. Data produksi PDP awal yaitu BBB 100% dan BK-nya 70%. Kita taruh produk 5.000 kg ya, dimasukkan dalam proses yaitu 45.000 kg. Jumlah produk yang diolah jadinya di total 50.000 kg. Begitu juga produk selesai ditransfer ke Departemen 2 yaitu 40.000 kg. PDP akhir yaitu BBB 100% dan BK 80% yaitu 10.000, dan jumlah produk yang dihasilkan adalah 50.000 kg. Adapun biaya yang dibebankan dalam Departemen 1 yaitu harga pokok PDP awal yaitu sebesar 5.520.000, kemudian biaya yang dikeluarkan sekarang yaitu ada biaya bahan baku sebesar 20.400.000 dan per unitnya adalah 454, itu hasil dari unit ekuivalensi ya teman-teman. Lalu ada biaya tenaga kerja 29.975.000, biaya per unitnya 645, biaya overhead pabrik 37.515.000 dan per unitnya adalah 807. Jumlah biaya yang dibebankan yaitu kita total semua 5.520 sampai 37.515.000, kita total semua itu senilai 93.410 dan per unitnya kita total jadi 1.906. Kemudian laporan biaya produksi Departemen 1 lanjutan. Kita tulis lagi atasnya yaitu nama perusahaan, laporan biaya produksi Departemen 1 bulan Oktober 2021 lanjutan. Yaitu perhitungan biaya, ada harga pokok produk selesai ditransfer ke Departemen 2 yaitu harga pokok PDP awal sebesar 5.520.000, biaya penyelesaian PDP awal yaitu ada biaya tenaga kerja 70% dikali 5.000 dikali 645, jadi hasilnya 2.257.500 dan biaya overhead pabrik 70% dikali 5.000 dikali 807, hasilnya 2.824.500 dan kita total semua menjadi hasilnya 10.602.000. Kemudian ada juga harga pokok produk dari produksi sekarang yaitu 35.000 unit dikali 1.906 dan hasilnya 66.710.000 dan kita total hasilnya yaitu menjadi 77.312.000. Ada pula harga pokok produk dalam proses akhir yaitu 10.000 kg, biaya bahan baku 100% dikali 10.000 dikali 454 rupiah, hasilnya 4.540.000. Biaya tenaga kerja 80% dikali 10.000 dikali 645 rupiah, hasilnya 5.160.000. Biaya overhead pabrik 80% dikali 10.000 dikali 807 rupiah, hasilnya 6.456.000. Harga pokok produk dalam proses akhir kita total semua menjadi 16.156.000. Lalu kita total dengan harga pokok produksi selesai ditransfer ke Departemen 2 tadi, yaitu akhirnya jumlah biaya produksi yang dibebankan dalam Departemen 1 sebesar 93.468.000. Selanjutnya, kita akan melakukan perhitungan biaya produksi dengan Departemen 2. Pertama-tama, kita harus melakukan perhitungan unit ekuivalensi. Yang pertama, kita cari BTK yaitu senilai 70% dikali 7.000
ditambah 43.000 dikurang 7.000 ditambah 50% dikali 3.000 sehingga hasilnya 42.400. Lalu BOP-nya 30% dikali 7.000 ditambah 43.000 dikurangi 7.000 ditambah 90% dikali 3.000, maka hasilnya 40.800. Untuk persentasenya sama seperti ketika kita mencari unit ekuivalensi di Departemen 1 ya teman-teman. Lalu perhitungan biaya produksi per unitnya, yaitu ada HP produk dari Departemen 1, total biayanya 77.312.000 dengan unit ekuivalensi 40.000 dan hasil dari biaya per unitnya adalah 1.933. Hasil dari total biaya dibagi unit ekuivalensi. Kemudian, adapun nilai dari biaya tenaga kerja yaitu 37.268.000 dengan unit ekuivalensi 42.400 dibagi tadi kita bagi total biaya dibagi unit ekuivalensi menjadi biaya per unitnya yaitu Rp879. Lalu BOP-nya yaitu 44.540.000 dibagi unit ekuivalensi 40.800 sehingga biaya per unitnya yaitu Rp1.092 dan jumlah dari total biaya yaitu 159.120.000 dengan biaya per unit 3.904. Setelah mengetahui biaya produksinya, kita akan melaporkan laporan biayanya yaitu untuk Departemen 2. Kita tuliskan di atas nama PT-nya, PT ABC, laporan biaya produksi Departemen 2 bulan Oktober 2021. Perhitungan biaya yaitu harga pokok produk selesai ditransfer ke gudang dengan harga pokok PDP awal yaitu 16.842.000 dan adapun biaya penyelesaian PDP awal yaitu biaya tenaga kerja 70% dikali 7.000 dikali 879 rupiah, maka hasilnya 4.300.700 rupiah dan biaya overhead pabrik 30% dikali 7.000 dikali 1.092 rupiah dengan hasilnya 2.293.200 rupiah, maka kita total yaitu menjadi 23.442.300 rupiah. Adapun harga pokok produk sekarang yaitu 36.000 unit dikali 3.904 rupiah dan kita hasilkan atau kita hitung sehingga menjadi 140.544.000 dan kita jumlah yaitu sehingga menghasilkan harga pokok produk selesai ditransfer ke gudang yaitu senilai Rp160.986.300 rupiah. Adapun harga pokok dalam proses akhir yaitu 7.000 kg, HP dari departemen pertama 7.000 dikali 1.933 maka menghasilkan nilai 13.531.000 maksud saya. Kemudian biaya tenaga kerja 50% dikali 7.000 dikali 879 rupiah, maka hasilnya 3.076.500 rupiah. Biaya overhead pabrik 90% dikali 7.000 dikali 1.092 rupiah, maka hasilnya 6.879.600 rupiah. Lalu kita total dan menghasilkan harga pokok produk dalam proses akhir yaitu Rp23.487.100 rupiah. Kita tambahkan dengan total dari harga pokok produk selesai ditransfer ke gudang, sehingga hasilnya jumlah biaya produksi yang dibebankan yaitu senilai Rp180.473.400 rupiah. Baik teman-teman, kita sudah membahas definisi dari harga pokok proses sehingga ke contoh kasusnya dan kita sudah sampai di sesi akhir penjelasan materi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Mohon maaf bila ada kekurangan maupun kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.